ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadun wa inwanun likullil mahamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa karamatihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim untuk season yang kedua, lanjutan yang kemarin, masih di pasal yang pertama, yaitu menjelaskan tentang hakikat ilmu fikih dan keutamaan daripada ilmu fikih. Kemarin kita sudah tahu bahwa ternyata hadis yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu atas setiap orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, bisa kita garis bawahi bahwa ilmu yang wajib untuk dipelajari itu tidak semua ilmu, akan tetapi ilmu hal. Ilmu hal itu bisa kita katakan ilmu fikih. Nah, jadi seluruh aktivitas kita itu harus dipikihi. Dipikihi itu harus berlandaskan sesuai dengan fikihnya, ya kan? Sholat kita harus sesuai dengan fikihnya. Kerja kita harus sesuai dengan fikihnya. Bisnis kita juga harus sesuai dengan fikihnya. Intinya, semua aktivitas kita itu harus kita kaji sesuai dengan hukum fikih agar tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan lanjut. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Mulianya ilmu itu tidak diragukan bagi siapapun. Siapa saja, tidak ada yang meragukan kemuliaan ilmu. Karena memang fakta ilmu itu mulia. Siapapun mengakui yang namanya ilmu itu mulia. Orang yang ketempelan ilmu, maka dia ikut mulia. Manusia itu nggak mulia sebenarnya. Yang mulia apanya? Ilmunya. Ketika seseorang itu mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya bukan manusianya yang mulia, tapi apa? Ilmunya. Orang hormat karena menghormat ilmunya. Orang dimuliakan karena memuliakan ilmunya. Maka mulianya ilmu itu nggak ada yang meragukan. Semuanya mengakui kalau ilmu itu mulia. Sehingga dimanapun saja orang yang berilmu itu akan dihormati, akan dimuliakan oleh semua orang itu. Bahkan oleh Allah pun dimuliakan orang yang punya ilmu. Berdasarkan firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu mah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan derajat yang tinggi. Coba kita lihat aja.
Orang-orang yang punya ilmu pasti dia di mana saja pasti dihormat sama orang, pasti dihargai. Jadi ilmunya yang dihargai itu. Jadi jelaslah bahwa ilmu itu mulia. Semua orang mengakui. Lantas kenapa sih ilmu itu bisa mulia? Kenapa sebabnya? Idhuwa mukhtasun bil insaniyah. Sebab ilmu itu adalah khususiat untuk manusia. Sesuatu yang khusus, yang tidak semua makhluk punya. Sedangkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain itu adalah sesuatu yang mahal. Barang langka tuh mahal. Iya, makhluk-makhluk yang lain makan nggak dikasih ilmu ya. Hewan dikasih ilmu nggak? Enggak. Bahkan malaikat pun nggak punya ilmu. Kalau selain daripada ilmu, di makhluk-makhluk lain ada. Di hewan, selain ilmu, ada semua. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insan wasairul hayawanati. Sebab seluruh perkara selain ilmu itu dimiliki oleh manusia dan dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, dimiliki oleh hewan. Seperti mana? Kasyajaah, seperti gagah perkasa. Hewan ada yang gagah perkasa, yang kuat, yang berani. Ada? Ada. Yang gagah perkasa berani seperti singa. Singa kan gagah berani. Dimanapun tempat yang namanya singa itu pasti akan menjadi rajanya hutan. Padahal hewan tidak pernah mengadakan pemilihan mengangkat daripada pemimpin hutan. Tapi di mana saja tempat pasti yang jadi raja adalah singa. Jadi hewan ada yang gagah berani? Ada. Manusia? Woi, banyak. Di antaranya mereka-mereka yang punya ruh jihad yang luar biasa. Orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Di antaranya Habib Rizik, Habib Bahar, dan orang-orang yang seperti mereka yang mempunyai ruh jihad yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang yang saja'ah wal jur'ah, orang yang gagah berani melawan daripada kezaliman-kezaliman. Jadi di hewan gagah berani ada, pada manusia juga ada. Terus apalagi? Wal quwwati, kuat. Hewan ada yang kuat? Ada. Di antaranya macan. Macan itu menurut satu keterangan, tenaganya macan itu 40 kali lipat tenaga manusia biasa. Ya, 40 kali lipat tenaga manusia. Berarti hewan ada yang kuat? Ada. Manusia ada yang kuat? Banyak. Kalau yang dulu yang saya tahu aderai, apa tuh yang suka ngangkat-ngangkat besi itu ya. Wih, tenaganya luar biasa. Wajar kalau dia menjadi pengangkat besi juara dunia gitu. Berarti di hewan ada yang kuat, manusia pun ada yang kuat. Kemudian waljud, baik hati. Hewan ada yang baik hati? Wih, banyak lah. Manusia banyak yang baik hati? Ya banyak. Kemudian wasyafaqah, belas kasihan, punya rasa kasih sayang. Hewan punya rasa kasih sayang? Punya dong. Apalagi kepada anaknya. Maka muncul bahasa sejahat-jahatnya harimau tidak akan mungkin memakan anaknya sendiri. Kenapa? Sebab
Di dalam hewan pun ada namanya syafakoh. Ada rasa kasih sayang. Kasih sayang itu ada. Pada manusia syafakoh ada. Berarti seluruh perkara waghairiha siwal ilmi. Yang lain-lainnya selain daripada ilmu, intinya ada pada hewan dan ada juga pada manusia. Berarti bukan barang langka ya, karena bisa dimiliki oleh semua makhluk. Sementara ilmu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya luar biasa yang namanya ilmu. Barang yang khusus diberikan kepada manusia. Makanya menurut dongeng, nggak tahu dongeng, nggak tahu cerita. Dulu tuh macan tuh pernah nantang manusia, karena manusia itu terkenal hebat. Kata macan, "Hai manusia, saya pengen berantem sama kamu. Katanya kamu hebat. Mana kehebatan kamu?" "Saya nih tenaganya kuat," kata macan. Ya kan tadi itu macan punya tenaga 40 kali lipat daripada manusia ya. "Apa kehebatan kamu hai manusia yang membuat kamu," katanya, kata orang-orang hebat katanya. Kata manusia, "Saya itu gak bakal bisa kamu kalahkan dong macan. Saya mau nyoba ngelawan kamu. Ayo kita berantem. Saya mah punya akal kamu. Kamu gak bakal bisa ngelawan saya. Pokoknya saya mau nyoba dulu. Saya tidak akan mungkin mundur dengan gelanggang curug pelayu," kata bahasa orang pendekar mah. "Pokoknya kita berantem dulu. Ya sudah, kalau memang kamu mau berantem, saya mau ngambil alat berantem dulu lah ke rumah. Tapi kamu jangan kemana-mana." "Ya enggak," kata si macan, "saya enggak kemana-mana." "Kamu mau bohong. Nanti saya pulang kamu pergi kamu." "Enggak." Kamu mau takut bohong. Supaya kamu enggak bohong, supaya kamu enggak pergi, kamu diikat ya. Silakan kalau memang kamu pengennya seperti itu. Ya sudah. Supaya kamu enggak pergi, jadi saya ikat kamu ya. Nanti saya pulang ngambil senjata, kamu malah pergi. Ya kalau diikat kan kamu nggak bakal pergi. Ya sudah, ikatlah, diikat. Begitu diikat, coba berontak sekuat tenaga. Begitu berontak, lepas, diikat lagi dengan ikatan 2 kali lipat. Berontak lagi, waduh, lepas lagi, pakai rantai diikatnya, dikunci. Begitu berontak nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Begitu berontak udah nggak bisa lepas lagi, baru dipukulin sama manusia. Dipukulin, waduh, kata macan, "Kok kamu kayak gitu?" "Ya, ini berarti kamu kan kalah sekarang, karena saya mah punya akal, jadi kamu sekarang kalah." "Oh kayak gitu kamu caranya ya?" "Iya, makanya kamu mau ngelawan manusia nggak bakal bisa, karena manusia mah punya akal, punya ilmu manusia." Intinya ilmu adalah khususiat bagi manusia. Wabihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah. Dengan ilmu Allah tampakkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Allah angkat derajat Nabi Adam dengan adanya punya ilmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah langsung angkat derajat Nabi Adam. Allah langsung memuliakan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam mempunyai ilmu. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah langsung memberi ilmu musamayat kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha
tsumma aradahum alal malaikah. Allah kasih ilmul musamayat. Ilmul musamayat itu tahu tentang nama-nama. Ya, nama apa saja di alam dunia ini Nabi Adam tahu. Ketika ditanya ini apa, Nabi Adam tahu. Karena dikasih ilmul musamayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadapan para malaikat Allah menguji coba. Kalau bahasa santri mah cerdas cermat tuh. Ya, mengadakan cerdas cermat antara 3 kelompok. Kelompok Nabi Adam regu C, regu A iblis, regu B-nya malaikat, regu C-nya adalah Nabi Adam. Kalau bahasa kitanya mah, ayo kita cerdas cermat nih. Pertanyaan pertama dilemparkan kepada grup A, yaitu iblis. Iblis, ini apa nih iblis? Kamu tahu nggak nih? Kata iblis, nggak tahu. Kelompok B, regu B, malaikat, ini apa? Nggak tahu. Nabi Adam, ini apa? Oh, ini mah peci. Betul, 100 untuk Nabi Adam. Ditanya lagi yang kedua, ini apa malaikat? Nggak tahu. Ini apa iblis? Nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Nabi Adam tahu dong. Apa ini? Ini kitab. Wah, pokoknya mah tahu semua. Dijawab oleh Nabi Adam. Sehingga skor Nabi Adam 1000. Dalam perlombaan cerdas cermat, juara satunya adalah Nabi Adam alaihis salam. Akhirnya pialanya sebagai penghormatannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat termasuk iblis untuk menghormat Nabi Adam dengan cara bersujud kepada Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ada ya di dalam Al-Qur'an ya. Jadi kata Allah, wahai para malaikat, kamu tahu bahwa Nabi Adam sudah bisa menebak semua nama-nama dari seluruh perkara yang saya pertanyakan. Maka kalian harus bersujud kepada Nabi Adam, menghormat kepada Nabi Adam. Akhirnya para malaikat semuanya hormat kepada Nabi Adam. Berarti di sini Allah mengangkat derajat Nabi Adam. Kenapa? Karena punya ilmu. Semuanya hormat, bersujud. Tapi bersujud bukan sujud seperti sholat ya. Sujud di sini sujud penghormatan. Sujud penghormatan, ya cuman merunduk gitu aja. Merunduk. Kalau kayak upacara mengangkat tangan gini lah ya. Siap gerak. Jadi sujud penghormatan bukan sujud sholat. Kalau sujud sholat mah nggak boleh. Ya, nggak boleh sujud kepada manusia mah nggak boleh. Sujud yang diperbolehkan itu kan cuma 4 ya. Sujud sholat, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sah. Selain dari itu nggak boleh. Apalagi sujud kepada manusia. Intinya semua malaikat bersujud menghormat kepada Nabi Adam. Wa amarahum bisujud lahu tuh. Allah memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud menghormat Nabi Adam alaihissalam. Semua para malaikat bersujud kecuali iblis. Ya, illa iblis. Fasajadal malaikat illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak, sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau menghormat kepada Nabi Adam. Kenapa enggak menghormat? Karena
Iblis merasa lebih hebat. Kata iblis, Adam baru segitu aja udah dihormat-hormat, udah disujud-sujud. Dia orang baru di sini, baru lahir, baru diciptakan. Saya udah ribuan tahun, saya udah jadi orang hebat di sini, jadi orang besar. Adam barusan lahir, udah dihormat-hormat. Gak mau saya ngehormat Nabi Adam. Ya, seperti itulah kesombongan daripada iblis. Intinya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Adam karena Nabi Adam mempunyai ilmu. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Dapat dipastikan bahwa ilmu itu mulia karena ilmu bisa menjadi pelantara seseorang bisa takwa. Iya, dengan adanya orang punya ilmu kan dia bisa sholatnya, karena dia tahu tuh syarat sholat itu apa, rukun sholat apa, pembatalan sholat apa, sehingga dia bisa mentaati daripada pelaturan-pelaturan itu, sehingga insya Allah sholatnya bisa benar. Sedangkan orang yang nggak punya ilmu, dia nggak tahu tuh syarat sholat tuh apa, rukunnya kayak mana, pembatalannya kayak mana. Maka orang mau sehebat apapun takwanya, kalau nggak tahu ilmu ya gimana dia sholatnya, ibadahnya mau bener kan gitu. Maka ilmu bisa dijadikan pelantara seseorang bisa takwa, bisa benar ibadahnya. Yang mana takwa itu alladzi yastahiqu bihil karamah indallah, di mana takwa itu berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa sa'adatil abadiyah, dan berhak mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Iya, Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan memuliakan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi orang yang takwa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi kebahagiaan di akhirat nanti. Karena surga itu bukan untuk kiai, bukan untuk ulama, ya bukan untuk pimpinan pondok juga. Ya, surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kama qila li Muhammad ibnil Hasan ibni Abdullah syi'run. Pernyataan ini sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah suatu syairan. Nah, syairan ini lagu lah. Kalau di anak sekolah mah lagunya do re mi fa sol la si do. Kalau kita mah lagunya beda, ya. Lagu yang dikarang oleh Imam Khalil, yang diliput di dalam ilmu arud dan ilmu qafiyah. Di sini baharnya atau lagunya bahar tawil. Rumusnya adalah to'ab, to isyarah kepada bahar tawil, alif wazan pertama, ba wazan kedua. Wazan pertama faulun, wazan kedua mafailun. Jadi faulun mafailun. Lagu dari Imam Khalilnya begini lagunya. Faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Coba ditarik bareng, keluarin suaranya semuanya. 1, 2, 3. Faulun mafailun, lun mafailun, faulun mafailun, faulun
mafailun. Itu adanya di kitab Arud dan Qafiyah, ya, ilmu Arud dan Qafiyah, karangan daripada Imam Khalil, di mana Imam Khalil ini mendapatkan ilmu Arud dan ilmu Qafiyah itu langsung ilham dari Allah, jadi tanpa belajar ilmunya itu. Jadi sejarahnya dulu Imam Khalil itu kan punya pondok pesantren, santrinya banyak. Di antara santrinya tuh ada yang cerdas, ada yang jenius, namanya Imam Sibaweh. Cerdasnya, otaknya itu seperti silet, tajam. Semua ilmu Imam Khalil semuanya bisa diambil dan dikuasai oleh Imam Sibaweh. Semua ilmu Imam Khalil itu bisa dikuasai oleh Imam Sibaweh. Sehingga setelah ilmunya luar biasa tuh Imam Sibaweh, maka Imam Khalil sebagai gurunya ya sudah tahulah bahwa Imam Sibaweh sudah cukuplah ilmunya. Disuruh pulang, diusir. Tapi ya diusirnya bukan bermasalah, diusirnya itu karena memang sudah matang ilmu Imam Sibaweh. Kata Imam Khalil, Baweh, udah kamu mah udah lulus, mama lulusin dah, kamu udah bisa ngajinya. Apa yang dikatakan oleh Imam Sibaweh, Mama Yai, saya mah belum bisa, saya nggak mau pulang, saya nggak mau diluluskan, belum, saya merasa belum bisa. Jadi nggak mau pulang tuh Imam Sibaweh, masih terus pesantren. Setelah setahun 2 tahun ditegur lagi oleh Imam Khalil, dah kamu mah udah lulus, udah pulang aja. Belum, masih nggak mau juga tuh Imam Sibaweh. Ketiga kalinya disuruh pulang, diluluskan oleh Imam Khalil, maka Imam Sibaweh pun pulang, ya, diluluskan dan pulang tuh Imam Sibaweh, pulang ke rumah langsung bikin pesantren di rumahnya. Luar biasa, karena orang cerdas, orang hebat. Begitu Imam Sibaweh bikin pesantren di rumahnya, mendadak santrinya banyak. Dan anehnya semua santri Imam Khalil ketarik semua ke Imam Sibaweh. Sehingga menurut satu sejarah, santri Imam Khalil bersih pindah semua kepada Imam Sibaweh. Mapas. Marah apa Imam Khalil? Enggak, ya. Santri Imam Khalil pindah semua kepada Imam Sibaweh, enggak marah, tapi yang menangis kepada Allah, ya Allah, berarti saya ini masih bodoh, saya belum punya ilmu. Akhirnya Imam Khalil pun berangkat ke Mekah. Di Mekah, di hadapan Ka'bah, dia memohon kepada Allah supaya diberi ilmu yang tidak diberikan kepada siapapun. Begitu pulang dari Mekah, dia jalan, ada keanehan yang sangat luar biasa. Begitu dia nimba air tuh suaranya bukan suara timba, tapi suara lagu. Begitu nimba air tuh, faulun mafailun, faulun mafailun. Kata Imam Khalil, loh kok ada suara lagu? Dia berhenti lagunya, ditarik lagi, faulun mafailun, faulun mafailun. Akhirnya dia tulis lagu Bahar Tawil. Terus dia jalan lagi, ngelihat ada pohon yang bergerak, bersentuhan pohon yang satu dengan pohon yang lain. Biasanya suaranya apa? Krek, krek. Ini malah suaranya mutafailun, mutafailun, mutafailun,
mutafailun 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 mutafailun. Dia tulis namanya Bahar Kamil, terus dikumpulkan sampai 16 lagu. Akhirnya dia kumpulkan di dalam kitab dan dia namai ilmu tersebut dengan ilmu arud dan dilengkapi dengan ilmu qafiyah. Kalau pengen tahu tentang ilmu arud dan ilmu qafiyah, ngaji kitabnya, namanya kitab Mukhtasar Sapi. Kasih tahu tuh nanti nama-nama lagu gitu kan, terus apa itu ilmu arud, apa itu ilmu qafiyah. Insyaallah nanti akan kita kaji. Ayo kita tarik bareng-bareng untuk mauzunnya ya. Kan yang tadi wazan tuh, faulun mafailun tuh wazannya, sekarang mauzunnya ya. Ininya apa? Yang lagu yang di kitab. Semuanya keluarin suaranya bareng-bareng. 1, 2, 3. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadun wa inwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqah fa innal fik abdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidin. Bisa dilanjut lagi apa diulang lagi nggak masalah kalau sudah mentok lagunya. Berarti kita lanjutkan, diulang lagi ke awal tadi ya. Huwal ilmul hadiyu ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarian asyadu ala syaitani min alfi abidin. Ta'allam, belajar kamu, ngaji kamu. Fa innal ilma zainun li ahli, sebab ilmu itu akan menjadi penghias bagi orang yang punya ilmu. Perhiasan yang paling bagus adalah ilmu. Perhiasan baju akan sirna, baju akan rusak, akan jelek. Perhiasan kegantengan, kecantikan akan sirna apabila kita sudah tua. Perhiasan harta
harta tidak akan abadi. Harta bersifat siklus, seperti roda berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya kita kaya, ada kalanya kita miskin. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita susah, sedih. Maka penghias yang paling bagus adalah ilmu. Kalau orang punya ilmu, insya Allah dia akan menjadi berlian, dia akan menjadi mutiara yang selalu dilihat oleh orang lain, selalu dipandang oleh orang lain, bahkan disayang oleh orang lain. Orang senang ngelihatnya kalau orang punya ilmu tuh, karena memang perhiasan yang paling bagus adalah ilmu. Walaupun orangnya biasa saja, kalau punya ilmu insya Allah dia akan disenangi oleh orang, dicintai oleh orang lain. Jadi yang pertama, ilmu itu akan menjadi penghias bagi orang yang punya ilmu. Menjadi perhiasan yang sangat bagus, melebihi daripada perhiasan-perhiasan yang lain. Yang kedua, ilmu itu wafadlun, ilmu itu adalah keutamaan, keunggulan. Orang kalau punya ilmu insya Allah dia akan unggul. Wa in wanun likullil mahamidi, dan ilmu itu menjadi ciri untuk setiap pujian-pujian. Orang yang punya ilmu mah di mana-mana dipuji. Coba kamu kalau punya ilmu luar biasa, jadi pujian-pujian di rumah. Alhamdulillah, anak saya di pondok karena rajin, alhamdulillah bisa ceramah, bisa ngaji qori, bisa ngaji kitab, bisa baca kitab bundur. Selalu dipuji di mana-mana. Kalau orang punya ilmu, karena memang ilmu itu ciri pujian-pujian. Artinya orang yang punya ilmu pasti di mana-mana akan dipuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah kamu seorang santri yang mustafidan, yang selalu mengambil faidah, yang selalu mengambil ilmu setiap hari. Ziyadatan minal ilmi, setiap hari harus terus menambah ilmu. Harus ditambah terus ilmu kita tuh. Tidak ada hari tanpa ilmu, tidak ada hari tanpa ngaji. Kalau orang mah tidak ada hari tanpa olahraga, kalau kita tidak ada hari tanpa ngaji. Kalau pembisnis mah tidak ada hari tanpa duit, tanpa harta. Kalau kita mah tidak ada hari tanpa ngaji. Wasbah fi buhuril fawaidi, berenanglah kamu di dalam lautan faidah. Artinya yang menjadi pikiran kita tuh ilmu. Tidak ada hari tanpa ilmu, tidak ada waktu tanpa ilmu. Lagi masak, mikirin ilmu. Lagi piket, tuh nginget ilmu aja. Lagi nyuci, ngingetin ilmu. Lagi apapun, selalu ingat dengan ilmu. Berarti orang yang seperti itu telah berenang di dalam lautan ilmu. Berenang di lautan faidah. Tafaqoh, belajar tuh ilmu fikih, kaji ilmu fikih. Fa'inal fikha abdul qaidin, sebab ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama yang bisa menunjukkan ilal birri wat taqwa, kepada kebaikan dan kepada ketakwaan. Kalau kita mau ngaji ilmu fikih, insya Allah benernya tuh ketemu gitu. Takwanya itu bisa dapat. Jadi benar menurut fikih mah insya Allah benernya menurut Allah ya. Kalau benar menurut kita mah benernya menurut nafsu. Merasa benar. Ternyata begitu dikaji oleh ilmu fikih, ternyata kita masih salah. Maka kalau kita ingin jadi orang benar, ngaji fikih, taati aturan fikih, insya Allah jadi benar. Kalau pengen takwa, ya ngaji fikih, insya Allah bisa sampai kepada takwa.
Kalau ilmu fikih nggak dikaji, bagaimana mau benar? Bagaimana mau bisa takwa? Orang sholat aja acak-acakan. Wadalu qasidin, dan ilmu fikih itu lebih adil permaksudan. Ilmu fikih mah lebih adil. Coba kalau orang nggak ngaji ilmu fikih, nih kalau orang nggak ngaji ilmu fikih nih, ada mobil angkot, kata supirnya, kalau sekarang udah nggak ada kenek lagi ya, kata supirnya, ayo pasar atas, naik pasar atas, naik aja kita. Kalau orang nggak ngaji fikih, begitu sudah sampai ke pasar atas, kita nggak mau bayar. Emang bayar? Nggak mau lah. Loh kok nggak mau bayar? Kan tadi juga bukan nggak disuruh bayar, cuman suruh naik doang. Kan tadi kata pak supirnya, ayo naik pasar atas, nggak suruh bayar kan? Jadi saya nggak mau bayar. Kalau orang nggak ngaji fikih mah bener-bener aja ya kayak gitu ya. Ya memang iyanya cuman suruh naik doang, nggak disuruh bayar ya. Itu kalau orang nggak ngaji fikih. Tapi kalau ngaji fikih ya harus bayar lah. Kan dia usaha mobil angkot gitu kan, ke pasar atas sih bayar lah. Suruh bayar ya bayar. Kalau ngaji fikih ya harus bayar. Oh, jadi ilmu fikih itu lebih adil permaksudan. Adil ya. Kalau kita naik angkot, walaupun supirnya nggak ngomong bayar ya, tetap kalau kita naik angkot ya harus bayar lah. Wal ilmul hadi ila sananil huda. Ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan kepada perjalanan petunjuk, jalan hidayah. Kalau orang ngaji fikih, insya Allah dia akan nemu tuh jalan yang benar tuh ketemu. Oh jadi kayak gini ya, kalau kita hidup itu harus seperti ini, kalau ibadah tuh harus kayak gini, kalau sholat tuh harus kayak gini, bermasyarakat harus seperti ini, kita bergaul dengan orang harus seperti ini. Itu semua diatur di dalam ilmu fikih. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'id. Ilmu fikih adalah benteng yang akan menyelamatkan seseorang dari seluruh kesulitan-kesulitan. Insya Allah kalau kita ngaji ilmu fikih mah nggak bakal susah ya. Kalau kita punya ilmu nggak bakal susah. Kalau orang nggak punya ilmu, jangankan urusan yang besar, urusan yang kecil aja susah. Iya, urusan sholat aja kadang-kadang kalau orang yang nggak punya ilmu mah jadi ribet tuh sholat. Dulu ada preman, karena tobat, ini si preman mau sholat. Biasanya orang tobat tuh di awal dari sholat dulu ya. Kalau udah mau sholat berarti benar tuh tobatnya. Preman mau tobat, nanya sama istrinya, Neng, abang ini mau tobat deh, mau sholat, gimana tuh sholat? Kata istrinya asal ngucap aja lagi. Kata istrinya, bang, sholat mah gampang, ikutin aja apa yang dilakukan di masjid. Oh gitu ya, ikutin aja. Akhirnya maklum preman, rambutnya panjang, cari peci nggak ketemu. Begitu ketemu, peci anaknya yang paling kecil, dipakai sempit gak muat. Begitu dia ke masjid, dia berdiri di belakang imam. Begitu sujud, pecinya lepas, rambutnya keinjak sama imam. Akhirnya ngasih kode tuh si preman dengan cara ngedehem. Imam ngedenger deheman, langsung dia nengok ke belakang. Waduh, ada preman, ribet urusan nih. Gak paham tuh maksud si preman itu dehem itu rambutnya keinjak nih. Imam malah gak paham. Akhirnya si preman ngedehem lagi kedua kali, lebih keras lagi. Langsung si imam kabur takut, lari tuh si imam.
karena takut ngedenger deheman si preman. Begitu lari si imam, si preman ingat omongan istrinya, apa yang dilakukan di masjid ikutin aja. Akhirnya itu imam yang lari dikejar sama preman. Akhirnya kejar-kejaran imam sama makmum. Begitu sudah kecapean, duduklah si preman tuh di samping imam. Kata preman, Ustadz, kalau saya tahu sholat ada lari-lari, saya makan dulu di rumah. Kata imamnya, tenang aja pak, besok insya Allah nggak pakai lari-lari. Susah kalau orang nggak punya ilmu tuh, urusan yang kecil aja jadi susah, apalagi urusan yang besar. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian, karena sesungguhnya ahli fikih satu orang yang waroi, yang menjaga dari barang-barang yang haram, asyaddu, itu lebih ditakuti, ala syaitan, oleh setan, min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ibadah tapi bukan ahli fikih, bukan orang yang waroi. Setan mah nggak takut sama orang yang rajin ibadah tapi nggak punya ilmu, nggak takut. Walaupun banyak, walaupun ribuan, setan nggak takut. Tapi yang paling setan takuti apabila ada orang yang ahli fikih, yang waroi, walaupun cuma 1 orang, ditakutin itu sama si setan. Kenapa? Karena ini yang akan menyelamatkan orang. Kalau ada 1 orang ahli fikih yang waroi, ya, yang berwibawa, yang omongannya didengar, weh, sekali dia ngomong, jamaah ada berapa? Ada 10.000, weh, tahu semua. Makanya takut tuh setan. Waduh, bahaya nih, misinya jadi tidak berhasil. Yang tadinya harusnya sesat diselamatkan tuh sama 1 orang yang ahli fikih yang waroi. Makanya yuk sama-sama, yang semangat belajarnya, yang sungguh-sungguh ngajinya, kitabnya dirapihkan. Bagaimana caranya supaya kitab kita itu maknanya rapih, ya, kemudian kita paham dengan isinya, dan kita jangan pernah merasa puas dengan ilmu, jangan pernah merasa sudah bisa. Kita harus terus menambah ilmu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, kita mendapatkan siksa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab.